Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, oke. Jadi hari ini adalah eh, kita mulai untuk mata kuliah Mekanika Tanah 2 ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, eh, saya harap adanya sebuah persamaan ya. Ya, jadi ya, persamaan persepsi supaya mata kuliah ini atau materi ini bisa tersampaikan gitu ya. Itu maksud saya gitu. Jadi untuk materi itu kan mungkin bisa saya anu ya, saya share ya. Itu sebetulnya di grup juga sudah ada ya mana di mana di linknya itu di sini ya. Ya jadi kalian sudah buka belum ini materinya di sini. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, ya ini, ya ini. Tapi ini lagi saya sempurnakan ya. Ya, tapi ini sudah ya. Ini adalah seluruh seluruh materi yang akan kamu terima ya. Diri Ora dari kok riname di bener iki. Apa lho kuwi? CPMK 1 sampai 6 ya. Semua kelas sama ya. Kelas 1, 2, Ndi 3, 4 iki ya? semua sama. Nah, Nyapa sebelum kuwi? No, ki berproses, namanya. Oh. tolong di mute ya. Tolong siapa itu? Ya. Jadi sebelum kita berproses ini ya, perlu kita samakan persepsi ya. Agar apa? Keenam materi ini bisa tersampaikan dengan baik atau bisa kamu terima dengan baik. Nah, seperti yang sampai saya sampaikan di grup sebelumnya, ya, seperti saya sampaikan di grup sebelumnya, bahwa ini nanti tidak hanya sekedar mengumpulkan tugas, ya, tidak hanya sekedar mengumpulkan tugas, tapi juga eh, ada paham, maksudnya ada paham. Tidak semua keenam CPMK kalian harus paham semua, tapi ada beberapa bagian yang harus kalian pahami. Ya, entah itu nanti berupa presentasi atau berupa artikel atau berupa kita diskusi. Nah, itu nanti macam-macam. Nah, tapi yang jelas dari keenam ini nanti semua harus apa keenam ini nanti ada materi-materi yang sudah ada di dalam ini, di mana di di apa di Google Drive ya, di grup ini. Sorry. Nah, di grup ini. Nah, dua materi ini ya nanti. Nah, ini ya nanti kamu sesuaikan dengan yang di sini. Nah, ini. Nah, ini tolong dibaca ya, dibaca. Nah, yang saya maksudkan persamaan persepsi itu apa sih? Ya, mungkin yang sudah saya sampaikan di grup ya, selama ini kalian itu apa? Lulus itu ya lulus tanpa harus paham. Nah, mungkin seperti itu ya. Lulus tanpa harus paham dan istilahnya apa? Dapat nilai A, tidak dapat tidak paham apa-apa. Nah, ini mulailah sedikit demi sedikit kan mulai kita berubah bahwa yang namanya lulus itu juga kalau ditanya ya paham. Misalkan saya tanya ini, misalkan siapa gitu ya. Misalkan siapa ini? Rifan Adi Pangestu saya tanya misalkan. Setelah lulus Mekanika Tanah 2, nah ini misalkan sesuai CPMK 1 ini. Bagaimana penjelasan terkait aliran air dalam tanah? Nah, jadi harus bisa menjawab seperti itu ya. Terus kemudian
Kalau sudah lulus mekanika tanah ini, bagaimana menganalisis tegangan deformasi dalam tanah akibat pembebanan? Nah, gitu ya. Harus tahu. Nah, media belajar itu tidak akan susah. Kemarin ini sudah siap chat GPT semua atau enggak? Sudah, Pak. Sudah Udah, ya? Pak. Ampun Pak. Sudah ya? Sudah, Mas. Ya. Sudah ada yang mencoba belum? Belum. 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 Masuk kelas satu kalau 2 nggak nyoba ini. Kelas satu dan 2 kan Mektan satu sudah terbiasa ya. Kalau kelas 3 dan 4 mungkin belum terbiasa ya. Kelas satu dan 2 ini kan sudah terbiasa. Nah, jadi seperti itu gambarannya persepsi itu seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar ya sudah saya kuliah, kemudian saya ngumpulkan tugas akhirnya sudah saya lulus Pak. Enggak gitu konsepnya ya. Konsepnya itu ya paling tidak paham dari 6 CPMK ini paling enggak minimal satu itu paham. Sudah bisa saya anggap lulus. Ya, ini kan ada 6. 1, 2, 3, 4. Minimal satu aja ada. Ya, tentunya kalau satu ya nilainya nggak maksimal. Nah, kan gitu kan. Tapi saya bisa meluluskan. Jangan sampai tidak paham sama sekali dari ke 6 ini. Ya, gitu ya. Makanya kemarin tak suruh mempelajari lagi ya. Bagaimana sebuah mekanika tanah satu mendasari dari mekanika tanah dua. Ya ini, terkait ini. Nah, mungkin di detailnya SCPMK 1 kan sudah ada itu. Nah, ini harus paham ini. Paham apa? Ya paham materi-materi mekanika tanah sebelumnya. Ini saya kasih contoh ya nanti supaya bisa diulang. Mana tadi? Eh, oh, nggak ada. Nih. Nah, jadi nanti kembali lagi, maksudnya apa? Kalau lupa, ya kembali lagi ke sini. Nah, jadi Mektan 2 itu yang digunakan apa? Chapter 3 ya dari Mektan 1 yang digunakan di Mektan 2 adalah chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Ini compaction enggak lah, compaction enggak. Jadi untuk mengerjakan di Mektan 2 yang harus kamu pahami 2, 3, 4, 5 ya. Ini kamu ingat-ingat lagi kalau nanti enggak ya bingung nanti. Ya, 2 ini terkait apa? Tanah lempung dan tanah ini pasir atau ini rock ini. Jadi ukuran partikel butiran, terus bentuk partikel. Nah ini, karena nanti pada saat kita masuk di Mektan 2, kalian tidak paham, oh pasir itu butirannya berapa, diameternya berapa, lempung itu berapa, ya susah. Ya, ini ya. Jadi partikel size, partikel model partikel ya ini. Ya. Terus ini ada angkat tangannya Pak ya? Pijar Surya Laksana. Saya Pak, permisi Pak, teman Ya saya kenapa? sambungan terputus mau masuk lagi tidak bisa. Sambungan terputus. Ya, mau Masuk lagi. masuk lagi tidak bisa. Masuk Zoom-nya sudah berapa nih yang gabung ya? 100 orang Pak. Oh ya mungkin apa Zoom-nya nggak bisa ya? Apa gini aja lah nanti kalau yang dia bisa saya minggu depan Sudah tak melebihi siapkan. batas maksimum Pak kayaknya. Oh gitu, batas maksimum ya? Iya Pak. Ya. Oh, Berapa ada yang nggak bisa masuk Pak kayaknya. ya sudah tidak apa-apa Mas. Nanti kan ini direkam tak? Nanti minggu depan aja tak siapkan Zoom yang lebih dari 100. Saya lupa kalau Zoom ini 100 ya.
pesertanya lebih dari 100. Oh, Ya enggak apa-apa, minggu depan oke, aja. Pak. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Manusiawi itu, Terima Pak. kasih. Ya nanti kan direkam di YouTube. Saya rekam nanti saya masukkan YouTube. Besok yang enggak bisa gabung bisa absen di sana atau gimana. Yang sekarang ini absen di sini enggak apa absen aja di sini ya. Oke, Di Pak. capture gitu ya. Oke ya, sementara gitu saya lanjutkan. Jadi ini, jadi kalian harus kembali dulu kalau enggak tahu atau lupa kembali dulu. Ya, makanya sekaligus saya memberikan pengarahan, sekaligus menyamakan mindset itu ya. Jadi kalian tidak hanya sekedar, oh Pak saya sudah mengumpulkan tugas, oh Pak saya sudah seperti ini. Tapi kalau nggak karu-karuan ya terus bagaimana? Tugas nanti tidak banyak lah, mungkin istilahnya satu atau dua lah. Atau nanti gampang nanti saya lihat kondisinya seperti apa. Tapi yang jelas kalian harus apa? Banyak mandirinya untuk apa? Mempelajari. Saya tidak terlalu banyak untuk menerangkan satu persatu enggak. Sudah saya masukkan di materi semua. Nanti minggu depan akan saya update semua. Ya, detailnya maksudnya kasusnya seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kamu pelajari. Pertemuan berikutnya, ya nanti banyak presentasinya. Apa yang telah kamu pelajari, kamu sampaikan atau kamu tanyakan. Ya. Nah, untuk mendasari itu Mektan 1 ini yang harus dipelajari ya. Ini. Terus kemudian ini weight volume ini ya. Emax Emin berat volume. Terus ini LLPL liquid limit plastic limit ya. Ini apa fungsinya? Tanah apa yang mempunyai liquid limit? Ya, mungkin masih ingat pasir mempunyai liquid limit apa enggak? Ya, mungkin masih ingat. Kira-kira masih ingat enggak? Pasir mempunyai nilai liquid limit enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, Tidak Tidak. mempunyai. tidak. Kenapa? Tidak mempunyai Kenapa kohesi. tidak punya liquid limit? Karena tidak memiliki kohesi. Karena pasir sudah terdiri dari Plastis, butiran Pak. yang sangat besar, Pak. Coba salah satu aja, satu yang jawab siapa? Tak panggil ya wis ben gak rebutan. Ya. Nah, ben tak rebutan ya, ben tidak rebutan. Coba. Elia Leviana, ada? Ada, Pak. Ya. Kenapa? Bapak pasir itu mempunyai nilai liquid limit dan plastic limit tidak? Ya. Elia Leviana? Ada, Pak. Ya. Nah ya, itu jawaban. Pasir itu mempunyai nilai liquid limit atau plastic liquid limit dan plastic limit apa enggak? Pasir. Tidak. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Nggak bisa. Saya ganti sekarang. Tidak tahu. Tidak tahu, ya wes, tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu ya tidak tahu gitu aja. Nah ini kalau tidak tahu ya ternyata harus kamu pelajari ya. Di sini kan ada. Kenapa itu pasir? Ya. Terus Salis Maulana, ada? Ada enggak? Salis Maulana. Ada, Ya. Pak. Coba pertanyaan yang sama. Pasir tidak memiliki liquid limit. Kenapa? Nah, Karena batas kenapa? cair kurang dari 20%. Maksudnya batas cair kurang dari 20%. Loh, berarti jawabanmu pasir itu mempunyai nilai liquid limit dan plastic limit apa enggak? Siapa? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Nah, Ya, Pak.
Kalau kalian punya chat GPT dan tidak tahu, apa yang harus kamu lakukan? Ya tanya aja ke chat GPT misalkan ya. Di ChatGPT, Pak. Kita nggak tahu ya. Ini cara mempercepat aja sih. Nah, kelihatan toh ini ya. Nah, jadi kalian untuk belajar buka project mekanika tanah ya. Ya, project mekanika tanah. Kan ini loh. Kan ini sudah kemarin sudah banyak yang berlangganan toh atau sudah semua atau belum? Sudah. Ya, sudah berlangganan semua atau belum? Belum semua, belum Ya semua, Pak. kalau Ada yang sudah, Pak. Yang sudah siapa? Pak. Saya, Pak. Kalau ada Bisa toh satu akun untuk 10 orang bisa ya? bisa, Pak. Bisa. Oke ya. Bisa. Bagi yang sudah, bagaimana kita belajar mekanika tanah ya? Ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Bisa ngikuti ya, maksudnya bisa ngikuti ya. Jadi tujuan untuk mempercepat aja, tapi kalian juga harus memahami. Oke? Jadi kamu buat, ini kan project kan, buat aja di sini ya. New project gitu. Ya. Ini sudah ada mekanika tanah, kita editnya dulu aja. Ini ya. Buat project ya. MK2 anggap aja ini saya buat kan saya udah buat nih. Create project. Nah, kan gitu kan. Nah, di sini add file ini kamu ambil filenya mekanika tanah. Ya. Jadi nanti dari materi ini yang dipakai jadi tidak semua semua buku referensi dipakai ya utamanya ya. Jadi yang dipakai itu nah ini. Jadi untuk POG 9 ya, yang dipakai ini chapter 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, chapter 7 ya yang dipakai ini. Nah, nanti kamu lihat disesuaikan aja ini ya. Kemudian untuk POG 9 untuk yang buku satunya yang Muni Budu ini yang dipakai adalah C6 sampai C16. Nah, ini file-file yang sudah kamu potongi ini kamu upload ke sini. Nah, ini upload. Nah, ini tak ajari cara belajar yang kalau kelas 1 2 sudah saya ajari ini masuk kelas 3 jadi biar tahu. Ya, upload aja ke sini. Nah, tadi mekanika tanah 2. Ini kan sudah saya potong itu, dipecah-pecah gitu. Supaya apa? Supaya ringan Chat GPT bacanya. Nah, 3, 4, 5, 6, 7. Upload. Kan ini bahasa Inggris kan? Jadi jangan khawatir kalau bahasa Inggris. Suruh jelasin aja Chat GPT lewat bahasa Indonesia. Nah, inilah nanti yang harus kamu lakukan. Ya. Misalkan SCPMK 1, SCPMK 1 ya, itu kan membahas tentang aliran dalam tanah atau seepage itu. Ya ini ya. Ini aliran dalam tanah seepage sini. Nah, supaya mudah ya, ini ya. Ini ya. Ini kan sudah diupload semua. Kamu harus identifikasi untuk belajar ya, cara belajarnya. Misalkan ini kan ada chapter berapa ini? 11, 12, misalkan chapter 8 dulu aja. Ini ya, ada chapter 7 lah, 7, 8. Ya. Kasih perintah aja ya.
Anda bisa menjelaskan isi dari chapter 7 yang saya upload. Bahasa Inggris kan ini? Kelas 1 bisa mencoba ya, karena kelas 1 dan 2 sudah tak ajari kayak gini sampai belenger ya. Bisa dilatih. Nah, paling tidak kita, ChatGPT itu tuh enak untuk membuat kesimpulan ya. Kenapa kemarin tak suruh berlangganan? Kalau kalian baca manual ya agak susah. Maksudnya ya bisa tapi lama. Nah, ini adalah sudah cerita dari bukunya ini. Nah, nanti ini kan bahasa Inggris, ya nanti suruh translate ke bahasa Indonesia gitu aja. Nah, kan cepet toh. Kalau kita baca manual ya terlalu lama. Tapi tetap nanti dilihat ya di bukunya seperti apa, tetap dilihat, tidak hanya mengandalkan ini, tetap harus dibaca lagi ya. Misalkan kita rubah aja, jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ubah dia. Nah, paling tak inilah. Nah, tahu kan? Oh, ini. Nah, ini yang harus kamu bayar. Ini cara belajarnya menggunakan ChatGPT seperti ini. Ya. Kelas 1 dan 2 bisa dicoba ya. Nanti bisa share screen, saya lihat coba. Ya, kelas 3 dan 4. Nah, ini caranya. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kamu download, bisa kamu simpulkan lagi bisa. Nah, misalkan kamu tidak paham apa ini konduktivitas atau apa, kamu tanyakan lagi ke sini agar kamu nanti paham. Nah, ini. Nah, inilah. Nanti apa yang saya apa istilahnya harapkan dari mandiri itu, ya setiap mahasiswa melakukan seperti ini ya. Dengan ChatGPT menyimpulkan, dipahami, tidak bisa ditanyakan lagi. Ya, saya tidak menargetkan mahasiswa itu untuk lulus ya, untuk syarat lulus itu akan ada 6 CPMK. Kalian paham satu aja udah cukup, udah bisa lulus. Tidak harus semua. Tapi ya enggak bisa maksimal nilainya, kan begitu. Kalau mau nilai maksimal ya paling tidak 70% harus dikuasai. Kan gitu ya. Pengen dapat nilai A berarti 6 CPMK itu harus dikuasai 70%. Ya, gitu ya. Jadi nanti semua materi itu sudah ada dari ini ya. Ini ya saya kembali lagi. Jadi materi itu ada 6 CPMK. CPMK 1 tadi saya contohkan itu ya. Saya contohkan dari chapter 7 tadi. Ini kan membahas apa? Aliran dalam tanah. Jadi ini kalian harus memahami ya. Memahami apa? Aliran dalam tanah. Ya. Jadi cara bacanya seperti jangan kalian membaca CPMK itu jangan sambil lalu ya. Jadi CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya itu harus terpenuhi. Jadi kalian wajib apa? Memahami aliran air dalam tanah
dan pengaruhnya terhadap struktur, ya, struktur bangunan tentunya, serta menganalisis seepage atau apa laju aliran dan stabilitas tanah dengan menerapkan metode perhitungan yang akurat terhadap risiko geoteknik. Nah, jelaskan maksudnya. Nah, dari CPMK 1 ini terbagi menjadi SCPMK 1.1, 1.2, 1.3. Ya, nanti RPS-nya kalau sudah jadi akan saya share. Ini masih saya buat. Jadi nanti minggu pertama apa, minggu dua apa, yang jelas kalau minggu pertama ya SCPMK 1 ini. Ya, ini. Ya, dari 6 ini, 6 CPMK terbagi menjadi 17 sub CPMK yang diakhiri nanti dengan menerapkan ini desain dinding penahan. Ya. Nah, gambarannya ini, gabungannya ini. Nah, CPMK 1 ada SCPMK 1.1 terus kemudian pokok bahasanya inilah teori detailnya ini. Ya. Ini kalau total ini lagi saya sempurnakan nih. Ini totalnya ini ya, nanti bisa dipelajari dan bisa disesuaikan dengan bukunya. Ya. Terus kemudian kalau contoh dari ini bukunya ini ya, ini terus kemudian mana tadi? Eh, grup. Nah, ini saya buka ini saya. Contoh yang anu apa? SCPMK 1. Nah, nah, nanti ada ini kan baru SCPMK 1 detailnya ya. Lah nanti ada 17 kayak gini. Ya. Nanti akan saya share ya. Ya, jadi dari SCPMK 1 itu apa yang dibahas adalah memahami aliran air satu dimensi dan dua dimensi dalam tanah serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap sistem geoteknik. Apa definisinya? Lah ini harus kamu pahami aliran air dalam tanah apa. Nah, terus pokok bahasan. Oh, yang dibahas adalah hukum Darcy, yaitu hubungan antara kecepatan aliran, gradien hidrolik dan K. Bukunya pakai ini. MB ini apa sih maksudnya? Ini Muni Budu ya, buku yang satunya yang karangan Muni Budu. POG 9 adalah Principle of Geotechnics 9, chapter 6 dan chapter 7. Ya ini. Jadi bisa kamu tracing di sini, kamu baca di sini. Nah, tujuan dari memahami ini apa? Untuk memahami ini, tujuan dari ini ya, SCPMK 1 ini. Menentukan nilai K, kecepatan aliran, gradien hidrolik, dan konduktivitas hidrolik melalui hukum Darcy. Ya, ini. Terus metode untuk menentukan hukum Darcy apa? Eksperimen. Nah, menggunakan uji constant head test dan falling head test. Konduktivitas, pengukuran laboratorium, analisis isotopik, perhitungan aliran paralel dan normal pada tanah homogen. Nah, nanti ada kayak gini, ya. Terus kemudian variabel. Ini mulai saya kenalkan variabel ya. Variabel bebas itu adalah variabel yang statistik sudah dapat belum ya? Baru semester 4 ini ya statistik ya. Mata kuliah statistik ada enggak? Belum? Belum. Semester 4 ini ya? Ada ya? Ya ini kan supaya tahu nanti karena ini sangat berpengaruh ya. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi dari variabel terikat ya. Jadi kecepatan misalkan contoh ini. Variabel terikatnya kecepatan aliran, berarti kecepatan aliran ini ya dipengaruhi oleh gradien hidrolik. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Jadi supaya tahu bahwa di dalam materi ini itu bagaimana cara mencarinya. Nah, ini. Terus tabel operasional. Ini adalah untuk menentukan hukum Darcy itu berasal dari mana. Nah, ini seperti itu. Nah, semua materi ini nanti ada.
hukum Darcy seperti apa dan semuanya nanti eh, kamu baca. Ini ringkasannya itu seperti ini. Ya. Hukum Darcy variabelnya apa? Kecepatan aliran. Alat untuk menghasilkan kecepatan adalah apa? Permeameter. Prosedurnya bagaimana? Ya ini. Mengukur ini. Terus hasilnya apa? Hubungan linear antara V, I, dan K. Berarti kecepatan, gradien hidrolik, dan K. Oke ya, sekilas seperti ini. Ya. Terus kemudian kasus-kasusnya di lapangan seperti ini. Nah, oke, saya nanti tidak akan membahas detail ya. Oh, gradien hidrolik itu kayak apa? Kemudian apa itu aliran dalam tanah kayak apa? Seperti flownet seperti apa? Saya nggak akan bahas detail ya. Nanti saya kasih seperti ini, silahkan dipelajari. Ya, supaya apa? Mindsetmu terbentuk. Kalau saya akan bicara, oh, Flownet seperti ya nggak akan ketemu. Nah, saya kasih kasus-kasus seperti ini yang nantinya harus kamu pelajari dan menyimpulkan. Ya, ini. Jadi agak berbedanya ini. Karena apa? Kalau seperti yang dulu-dulu, seperti ini, jelaskan ini, apalagi kelompok, wes, yang kerja cuma satu orang, lainnya nunut. Makanya sekarang saya rubah. Saya pengen evaluasi mandiri. Kalau memang orang yang niat, ya niat. Kalau enggak, ya sudah. Ya, biar enggak kacau kayak kemarin. Engkel-engkelan aja. Satu gini. Sudah, sekarang kita mandiri. Semua nanti akan saya kasih 27 ginian. Silahkan nanti disimpulkan. Ya, gitu ya. Saya nggak akan terangkan satu-satu, tapi nanti kamu cari, kamu jawab. Nah, tiap minggu nanti, mulai minggu depan ya, entah nanti ya, ini hari apa, Selasa ini, Rebu ya. Atau nanti tiap Rebu atau bagian nanti buat jadwalnya dulu. Nanti presentasi ya, nanti kan saya tunjuk. Ya, saya presentasi ya yang setelah dipelajari materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, kalau kalian misalkan bingung ini, ya gampang aja, upload aja ke ChatGPT, tanyakan sudah. Ini kan ada kasusnya kan ini. Nah, ini contoh misalkan ini, kasus bendungan dengan hukum Darcy dan analisis Sipik menggunakan data hipotesis dari proyek bendungan Jatiluhur. Data apa sih? Ukuran domain tanah, ukurannya tanah. Konduktivitas hidrolik apa? Ukuran ya, arah horizontal dan vertikal. Nah, misalkan kalian tidak tahu KX ini apa, konduktivitas hidrolik bagaimana? Ya ini aja di Kopas, ya misalkan nggak tahu ya, itu Kopas, ya masukkan ChatGPT. Nah, jadi mandirinya itu tetap dibantu dengan ChatGPT. Misalkan ini, jelaskan. Nah, kalau pengen tanya di ChatGPT karena itu sudah diupload ya, di atas tadi kan sudah diupload. Nah, ini ya, kasih komentar, pastikan membaca file yang saya upload sebelumnya. Nah, jadi ya. Nah, sudah toh? Sudah terjawab toh? Nah, kalian tinggal menyimpulkan. Jadi nanti yang akan kalian presentasikan di tiap-tiap minggu adalah kesimpulan-kesimpulan kayak gini. Ya, gitu ya. Nah, kamu simpulkan. Nah, ini kan sudah muncul kan? Yang intinya nanti kayak kasus yang ini tadi. Eh, mana tadi? Mana tadi?
Nah, ini ya. Ini ya. Jadi misalkan bingung hitungan ini, tanya aja ke ChatGPT. Nanti kalau mentok-mentoknya kamu nggak bisa, ya tanya saya. Inilah yang saya namakan bagaimana kalian belajar mandiri. Jadi tidak dosen memberikan menerangkan satu persatu, tapi dosen memberikan semua materi, ringkasan materi yang sudah terarah seperti ini. Silakan kalian pelajari. Nanti kalau ada pertanyaan saat bertemu nanti ditanyakan. Ini ya. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Jadi malam ini adalah pemberian gambaran bagaimana mindset dan perkuliahan selanjutnya seperti itu ya. Jadi makanya saya omongkan kalian harus bisa mandiri dengan dibantu chat GPT. Ya gitu ya, ini tadi ya. Coba tahu. Misalkan kalian tidak tahu konduktivitas hidrolik. Ditanya ini berapa menit sudah? Kita sudah tahu. No. Nah, dan ini hasil ini bisa kamu jadikan buat bisa. Nah, ini kesimpulan. Nah, ini konduktivitas hidrolik menentukan seberapa cepat air dapat mengalir melalui tanah. Nah, konduktivitas hidrolik dipengaruhi apa? Jenis tanah, suhu, dan kondisi kadar air. Pasir dan kerikil memiliki permeabilitas tinggi, sedangkan lempung memiliki sangat rendah. Nah, seperti ini. Yang kamu sampaikan nanti misalkan saya tanya ya, ya seperti ini, kesimpulannya seperti ini, Pak. Nah, dalam tanah berlapis, permeabilitas horizontal lebih besar dibanding vertikal. Memahami K penting dalam desain drainase, stabilan lereng, dan perencanaan pondasi. Ini kan manfaatnya. Nah, gitu ya. Nah, karena memang di sini sudah saya lengkapi ya. Jadi SCPMK 1 itu mempunyai manfaat apa? Ini supaya tahu bahwa mata kuliah ini sub CPMK ini manfaat teoritisnya apa sih? Kenapa sih saya harus belajar SCPMK 1? Ya ini secara teoritis memberikan dasar ini. Tapi yang paling penting adalah manfaat praktisnya. Untuk apa? Membantu dalam merancang sistem drainase dan struktur tahan rembesan. Makanya kalau kamu nanti skripsi bangunan air dan semuanya ya harus paham Mektan 2 ini. Misalkan. Terus untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko boiling, piping, dan erosi. Nah, hubungannya dengan bendungan. Kemudian memastikan efisiensi sistem irigasi dan kontrol rembesan pada bendungan. Nah, ini ya. Contohnya seperti. Nah, nanti saat presentasi silahkan nanti misalkan kalian membuat contoh mengambil contoh dari YouTube dan semua boleh-boleh aja. Yang penting apa? Menunjukkan kalian tuh memahami dari masing-masing materinya ini. Ini kan SCPMK 1 ini. Sorry. CPMK 1 sub CPMK 1.1. Nah, gitu. Oke. Oke, silakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan dari. Ahmad Effendi Pak dari kelas 4. Ya, silakan, Afan Effendi. Pak, ini nanti berarti untuk per minggunya itu kita mempelajari setiap sub CPMK ini ya Pak? Ya, nanti setelah RPS jadi nanti kan bisa kamu lihat. Oh, di minggu pertama SCPMK berapa, minggu kedua SMK sebentar. Draftnya ada sebentar. Tak anu ya, sebentar. Tak cari draftnya sih. Kayak wis jadi tadi. RPS. Nah ini. Nah, kelihatan ya. Nah ini nih. Oke, Pak. Jadi ini nanti akan ini targetnya ini ya. Kurang lebih kayak ini. Jadi minggu pertama kan sekarang atau nanti Ya minggu Pak. depan ini kan nah ini. SCPMK 1 di minggu ke-1. SCPMK 1.2 di minggu kedua. SCPMK 3 di minggu ketiga. 4
sub CPMK 2.1. Nah, ini sama 2.2. Nah, ini nanti. Nah, ini kayak gini nanti. Ini masih saya sempurnakan ini. Oke, Pak. Nah, gambarnya kayak gini. Tapi kurang lebih ya itulah maksudnya tapi belajar itu saya tidak membatasi di minggu silakan kamu belajar semua enggak masalah. Karena apa? Dengan ChatGPT itu kan cepat. Jadi nggak perlu translate gini-gini enggak, menyimpulkan atau apapun bisa nanti. Ya. Lah nanti di YouTube saya kan ada cara belajar tuh dari Mektan 2, Mektan 1 kelas 1 kemarin kelas 1 dan 2 kan ada cara belajarnya apa itu. Ya. Lah nanti lihat situasi juga apakah nanti perlu masing-masing mempresentasikan di punya video di YouTube atau bagaimana nanti saya pikirkan dulu tapi yang jelas kalian belajar mandiri dulu kemudian dipresentasikan pada saat kuliah. Ya. Entah nanti saya pecah kelasnya atau bagaimana nanti konsepnya akan bisa saya berikan beritahu selanjutnya karena kan ini kan 100 lebih ya kalau nanti 100 lebih kan tidak efektif nanti bisa saya pecah kelasnya atau bagaimana nanti gampang tapi yang jelas malam ini kan saya berikan bagaimana mindset atau proses teknis mekanika tanah 2 ya. Ya, jadi yang perlu saya tekankan bagaimana nanti kalian harus belajar mandiri menggunakan ChatGPT, memahami, menyimpulkan dan menyampaikan. Ya, gambarnya itu. Jadi beda seperti dahulu. Dahulu kan kelompok semua. Kalau tak lihat saya evaluasi kelompok itu yang kerja cuma 1 atau 2 orang, yang lain nunut. Nah, makanya sekarang ya marilah kita berupaya. Namanya lulus itu ya paling tidak ada yang dipahami. Jangan sampai lulus enggak tahu sama sekali kan begitu. Ya. Ya misalkan Mekta 2 lulus tapi nggak tahu sama sekali terus bagaimana? Nah makanya dengan model seperti ini saya harapkan ya meskipun ada 6 CPMK ini minimal 1 aja lah. Nggak masalah. Jadi kan ini urutannya. CPMK 1 ada sub CPMK 1.1, 1.2, 1.3. Ini. Ya paling tak saya satu blok inilah paham bisa menjelaskan ke saya ada pertanyaan bisa menjawab ya sudah. Minimal inilah bisa lulus tapi ya tidak maksimal nilainya. Kan begitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi terkait teknis bagaimana silakan ya. Tapi kalau materi sudah kurang lebih sudah semua nanti bisa di apa ya? Di chapter-chapter itu bisa diambil mulai dipelajari dengan ChatGPT ya. Ya. Nah, nanti ada tugas itu nanti tugas kasus ya kayak contoh kasus itu nanti kalian mengamati jurnal tapi nanti sambil saya lihat ini progres kalian belajarnya seperti apa. Ya. Jadi nanti download sebuah jurnal kemudian diamati, disesuaikan bagaimana kasus-kasusnya dan nanti akan saya kasih tugasnya nanti aja. Tapi yang penting ini dulu dipelajari dulu. Yang dia pelajari jelas yaitu chapter berapa-berapa itu sesuai dengan sub CPMK-nya ini. Kan begitu. Oke, silakan ada pertanyaan? Lagi? Tidak ada? Jadi saya harapkan kita kuliah itu ada feedback ya. Jadi usahakan mengikuti tidak ada yang terus kemudian bertanya. Kalau kalian bertanya aja tidak bisa berarti kan ya eh, apakah memang tidak dipelajari, ya toh? Kan begitu. Karena orang tidak bisa bertanya itu karena apa? Ya memang tidak tahu materinya dan memang tidak ada niatan ingin tahu kan begitu kan? Ya sudahlah pokoknya yang penting aku kuliah. Jangan seperti itu, ya. Oke, sekarang saya coba kelas 1. Ada yang sudah mencoba? Silakan. Siapa kelas 1 yang sudah mencoba pakai ChatGPT? Ada? Kelas 1 atau kelas 2 ada? Atau kelas berapa? Sudah? Kayak contoh saya tadi? Ada enggak? Halo? Belum ada yang mencoba?
Coba tak tag ya. Hmm. Muhammad Rofi Dwi Saputra. Nyoba enggak? Kelas berapa kamu? Muhammad Rofi. Saya belum langganan, saya kelas 4 Pak. Oh, belum langganan. Iya. Soalnya Eh, apa ini ah? kelompok grupnya belum komplit 10 orang. Oh iya, iya. Nanti kan kalau orang lebih ringan Pak iurannya. Ya, ya, ya. 10 atau 12 bisa kan itu. Ya intinya seperti, tapi kalau kalian memang tanpa chat GPT merasa bisa ya enggak apa-apa. Tapi saya pikir kok agak susah kan begitu kan. Ya. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, kira-kira yang sudah Misal, siapa tadi? Pak, Ya, siapa? misal ada opsi selain chat GPT gimana Pak? Maksudnya apa itu? Opsinya apa? Ya apa sih kemarin ya? Lupa saya tadi. Nyari ini bisa nggak Pak kalau nggak lewat chat GPT juga Pak? Maksudnya keakuratan yang sudah sering kita gunakan itu ChatGPT ya. Maksudnya dari yang lain-lain itu eh, kalau untuk upload dan memperbaiki ini kurang akurat gitu loh. Tapi ya terserah juga Oh, kalau oke, siap siap nanti siap siap siap. gini ya, kalau memang nanti memang bisa menyampaikan karena nanti kan harus menyampaikan ini, membuat laporan dan menyampaikan ya. Itu yang penting ya. Kalau nanti sampai salah persepsi ya repot nanti. Ya, gitu ya. Oke Pak. Ya. Oke, yang kira-kira yang sudah mencoba siapa? Kelas satu atau kelas 2 atau kelas 3 yang sudah berlangganan sudah dicoba? Ada? Bosok aja nih. Ya ada. Oh ya, jangan lupa ya, di capture untuk absennya ya. Nanti diupload di Google Drive nim ya. Dan yang belum, yang apa istilahnya hari ini nggak bisa gabung, ya. Nanti anu, apa bisa ngikuti di YouTube aja nggak apa-apa. Sementara nanti suruh di YouTube aja nanti tak infokan di grup aja. Kalau emang sekarang nggak bisa ya, sudah penuh ya. Untuk minggu depan nanti tak siapkan atau tak pecah aja kelasnya. Oke, jadi ini ya yang kalian nanti harus apa pahami ya. Dari masing-masing ini ya ndak usah bareng ya kamu pelajari ya. Misalkan satu persatu dulu, misalkan dari ini dulu FCPMK 1 pelajari ya. Kemudian berikutnya ya ikuti aja lah, ikuti alurnya tiap minggu itu. Nah, sebelum masuk mata kuliah mestinya kamu pelajari dulu. Jadi pada saat ketemu saya ada pertanyaan dan ada yang bisa kamu presentasikan. Ya, gitu ya. Nah, selain menggunakan chat GPT, kamu juga paling tidak kamu baca ya. Maksudnya gini, chat GPT itu kan hanya membantu. Nah, misalkan ini, chapter 7 kamu buka. Paling tidak kamu juga buka. Nah, chapter 7 itu apa sih isinya? Nah, ini, kelihatan kan? Oh, di sini tuh apa? Ada Bernoulli, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu apa sih? Nah, ini, ini ya. Nah, paling tidak kamu lihat, kamu pelajari seperti ini. Oh, ada hukum Darcy, hubungannya apa? V K kali I. Nah, kan gini. Ya ini sudah ada semua ringkasannya di mana? Di SCPMK 1 itu sudah ada semua. Tapi paling tidak kamu juga membaca. Oh, ada sebuah K itu untuk clean gravel. Oh, kecepatannya sekian. Coarse sand sekian, fine sand sekian, silty sand sekian. Nah, ini. Nah, di sini apa? Menunjukkan bahwa jenis tanah itu menentukan koefisien permeabilitas atau hidrolik conductivity-nya berbeda nilai K-nya. Ini kan satuannya cm per second. Clean gravel 100 sampai 1 mili per second. Coarse sand 1. Nah, semakin semakin dia pori apa butirannya kecil,
dia semakin kecil juga koefisien permeabilitas. Kan begitu. Atau namanya hydraulic conductivity. Ya, gitu ya. Ini yang paling penting nanti. Nah, paling tak tahu-tahu seperti ini. Ya, juga dibaca. Maksudnya selain chat GPT, kamu dibaca dulu seperti ini, kemudian masuk ke chat GPT. Nah, untuk menghitung hydraulic conductivity, ini kan laboratory determining of hydraulic. Itu maksudnya bagaimana menentukan hydraulic conductivity? Oh, dengan uji apa? Constant head test. Nah, kan ada di kesimpulannya. Bagaimana constant head test ya kayak ini? Ya paling nggak dibaca ini. Oh, ini caranya. Kemudian berikutnya apa? Falling head test. Apa bedanya? Nah, itu. Nggak usah manual. Kalau kalian nggak anu tinggal ini mana yang bagian misalnya ini kamu kopas atau kamu upload bisa. Tapi paling tidak kamu tahu ya gambarnya kayak ini. Ini gambarnya constant head test. Oh, constant head test itu seperti ini ada LH lah. Paling nggak paham seperti ini. Sehingga saat kamu nanti saya kasih pertanyaan, kemudian disuruh presentasi, itu bisa menjawab dengan detail. Ya, ini falling head test ini. Nah, ini juga ada sampelnya. Nah, hubungan ini. Berarti relationship of hydraulic conductive granular soil. Berarti untuk tanah granular, tanah berbutir kasar. Lah, fungsinya kenapa? Tak suruh melihat ke tanah dan batuan. Supaya istilah granular, apa sih? Oh, kalau granular tuh tanah-tanah berbutir kasar. Contohnya apa? Pasir, kan begitu kan? Nah, ini. Nah, ini. Relationship of hydraulic conductivity cohesive soil. Tahu cohesive soil itu apa? Ada yang bisa jawab? Cohesive soil itu tanah apa? Tanah yang memiliki sifat kohesi. Iya, tanahnya jenis tanah apa? Ya, tanahnya jenis tanah apa? Izin menjawab. Ya, silakan. Tanah apa? Tanah 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 lempung, lempung, Pak. Pak. Tanah lempung. Oke, betul. Tanah lempung. Ya, kohesif. Berarti tanah lempung. Kalau tanah pasir ada kohesifnya enggak? Tidak Tidak ada, ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Tidak. Tidak ya. Tidak. Sehingga kalau tidak, ada korelasinya enggak dengan nilai ini tadi? Nilai apa itu? K tadi. Nah, sesuai enggak dengan ini? Pasir kan ini kan? Fine sand. Nah, clay sekian. Cocok lah dengan ini. Cocok, Pak. Nah, itu ya. Jadi harapan saya kalian semua itu seperti ini. Maksudnya apa ya? Bisa membedakan. Oh, kalau lempung berarti butirannya kecil. Kalau butirannya kecil berarti dia itu koefisien permeabilitasnya juga kecil. Kan gitu. Ya, conductivity-nya juga kecil sehingga saat nanti kita menghitung koefisien rembesan kayak gini, nah dari hasil ini, oh tahu kalau tanah lempung sekian, kalau tanah anu sekian. Nah ini kasusnya, ya nggak apa-apa kamu pelajari kasus ini, ya kamu, nah ini harapan saya seperti itu, kamu buka seperti ini, ya, ya pelajarilah. Jadi kelihatannya buku ini banyak, tapi sebenarnya isinya itu singkat. Apa sih yang dicari? Hanya nilai K, ya, sama arah gitu dok. Arah posisi K-nya horizontal atau vertikal gitu aja. Nah ini. Nah, horizontal apa vertikal horizontal gitu aja.
Jadi kelihatannya banyak, sebenarnya ini simpel, hanya menghitung K. K apa? Horizontal dan KH itu horizontal, KV itu vertikal. Gitu aja sebetulnya isinya ya. Yang dihubungkan dengan apa? Dengan jenis tanah tadi. Gambarannya kayak gitu ya. Tapi nanti saya enggak akan detail ya. Ini satu, ini enggak. Ini nanti kan saya contohkan ya. Jadi harapannya kalian mempelajari, terus ditanyakan ke saya. Kan begitu. Atau kita diskusi. Oh Pak, saya di chapter 8 saya menemukan ini Pak. Kasusnya ini Pak. Nah, seperti kayak di kasusnya ini. Di Nah, ini kan sudah ada toh. Makanya kenapa saya buat materi seperti ini? Kalian tahu, biar tahu bahwa definisi dari aliran air dalam tanah itu apalah? Apa ya? Nah, ini yang proses pergerakan air melalui pori-pori tanah akibat gradien hidrolik. Ya. Ada yang tahu gradien hidrolik apa? Nah, ini ketara anu, belum menyimak ya. Maksudnya belum dibuka. Harapan saya kemarin tuh tak suruh mempelajari. Jadi pada saat saya masuk kuliah, ya itu connect gitu ya. Nah, jadi kayak sebelum kita kuliah itu harus kamu isi ya. Maksudnya supaya gelas itu jangan sampai kosong melompong. Tujuannya saya kasih materi dulu, ya detail seperti ini kamu pelajari. Dengan chat GPT misal kamu tidak paham ya gradien hidrolik apa akan dijelaskan nanti. Ya, gitu ya. Jadi gradien hidrolik itu adalah selisih beda tinggi ya, delta HI, delta H per L. Air itu mengalir karena ada perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan air muncul karena apa? Tingginya berbeda, gitu aja gambarannya ya. Nanti coba kamu lihat ya. Nah, saya tidak akan memberikan terlalu detail supaya apa? Mindset kalian itu mulai terbentuk. Ya, yang selama ini yang saya sampaikan ya, mungkin kalian lulus dengan yang tanpa ya, tanpa ngoyo ya, tanpa belajar, tanpa paham dapat nilai A. Nah ini saya coba karena mata kuliah mekanika tanah 1, 2 itu penting, karena berhubungan dengan skripsi dan semuanya. Kalau dasar keilmuannya nggak dapat, nggak paham, kamu nanti susah kayak yang kakak kelasmu sekarang itu kan agak susah. Karena dasar teorinya keilmuannya susah, akhirnya kan macet semua saat di teknik penulisan dan presentasi ketemu saya sama proposal. Nah, tujuannya seperti ini supaya apa? Mindset itu terbentuk bahwa oh belajarnya seperti ini. Ya. Dan logikamu terbentuk. Kalau sekarang kan logikamu masih terkontaminasi dengan oh alah, saya tanpa belajar lulus. Nah, jangan seperti itu. Nah, tentunya perlulah melatih ya agar sudah saya share belum ya? Alam sadar, bawah sadar atau kemana ya ini? Saya tadi ke bicara. Nah, ini. Jadi supaya pikiran Belum. manusiamu terbentuk ya. Selama ini mungkin alam bawah sadarmu itu, alah aku gak belajar iso. Nah makanya marilah bentuk. Mumpung sekarang masih semester 4, biasakan untuk berupaya mempelajari. Supaya nanti apa? Pikiran bawah sadarmu itu terbentuk. Gini. Selama ini tidak akan terbentuk, karena apa? Di dalam otak sadarmu, saya tanpa belajar bisa lulus. Karena apa? Nyontoh koncone. Nah, mungkin di 90% mata kuliah, 90 dosen mengajar akan melakukan seperti itu. Alah, ngumpul nih, gak ngumpul nih podo ae. Nah, ini tidak berlaku di mekanika tanah 2 ya. Ya mungkin kelas 1 dan 2 sudah merasakan ya kemarin. Bagaimana mereka lulus dengan yang memang bisa menjawab dan tidak. Atau mungkin bisa dilihat rekaman YouTube-nya ya. Kelas 1 dan 2 kemarin kan tugasnya membuat YouTube dan dinilai. Mempresentasikan mata kuliah. Nah ini saya coba untuk semua kelas. Saya tidak membedakan 1, 2, 3, 4 karena entah itu kelas karyawan atau enggak. Intinya bahwa ini mata kuliah penting. Tanpa paham ini, kalian tidak akan bisa masuk ke mata kuliah saya pondasi. Ya. Jadi saya sedikit merubah, makanya tidak
tidak saya wajibkan semua untuk dikuasai, tapi paling tidak satu sub CPMK itu bisa berbicara atau bisa menerangkan. Itu sudah bisa saya luluskan, tapi juga ya tidak bisa dengan nilai maksimal. Itu, gitu ya. Supaya apa? Kalau otak bawah sadar kalian terbentuk, oh saya cara berpikirnya seperti ini, saya belajarnya seperti ini, ya otomatis kamu akan bisa. Ya, saya yakin dengan apa ya otak kalian semua tidak akan susah mempelajari. Ya, karena IQ-nya pasti di atas 100 kan. Kalau di atas 100 itu mempelajari apapun pasti bisa. Tinggal membiasakan. Nah, gitulah. Makanya sekarang proses ini, proses belajar ini adalah membiasakan kalian untuk bagaimana mempelajari sebuah keilmuan yang memang nantinya akan diperlukan. Ya, itu ya. Makanya saya tunjukkan di sini. Mungkin bertanya ya, kenapa sih sinau mekanika tanah 2 gaya apa kan begitu. Makanya sekarang sudah saya tunjukkan apa fungsi dari mekanika tanah 2 SCPMK 1.1. Apa? Ya ini manfaat praktis. Kalian tanpa paham ini, ya mungkin mengerjakan bendungan dan semuanya ya kacau semua, nggak tahu pemahamannya. Nah ini dan contoh kasusnya, gitu. Oke, itu ya pemahamannya seperti itu. Jadi yang paling penting, kenapa seperti itu ya supaya ini namanya otak manusia kan ada sadar dan tidak sadar. Otak sadar itu ya di logikamu. Nah, tapi alam bawah sadar adalah refleksi ya yang memang muncul dari kebiasaan. Kalau kebiasaan menyontoh alam bawah sadarmu ya nyontoh. Otomatis seperti tapi kalau kamu terbiasa bekerja keras, mempelajari, kemudian melihat, memperoleh kesulitan, kemudian berpikir lagi, belajar lagi, alam bawah sadarmu akan terbentuk. Ya, aktivitas-aktivitas akan dibentuk dan nyali untuk menjadi bisa itu akan semakin besar. Kalau sekarang mungkin masih kurang ya. Ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini ya. Jadi saya harap bisa mengikuti dan dicoba ya. Saya yakin kalian kuliah itu ya pengennya menguasai. Tidak istilahnya halah aku pokok untuk nilai. Nah itu mulai saya rubah lah karena kemarin ada beberapa alumni kalian itu IPK-nya 3,8 begitu diwawancarai nggak bisa sama sekali. Ya kampusnya ngisi-ngisi nih kan. Ini nilainya apa tuku apa piye kan begitu. Ya harapannya seperti itu. Ya marilah kita coba saya siapkan materi sedemikian rupa, silakan dipelajari, ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Oke, kira-kira bisa dipahami di sini ya. Jadi malam ini saya memberikan teknis-teknisnya dan semua gambarannya bagaimana ke depan supaya apa? Kalian nanti tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Nanti akan saya share ya kalau sudah lengkap, sepadanya sudah siap, nanti semua materi akan saya masukkan sepada, nanti bebas diakses dan semuanya. Ya. Inti dari nanti output ya semua nanti mempresentasikan. Oke ya. Jadi jangan khawatir nanti semua mempresentasikan apa yang telah dipelajari. Kapan? Ya nanti dilihat situasinya kapan. Ya. Oke ya, gitu ya. Dari kasus-kasus yang ada itu. Apa yang dipresentasikan? Ya buat PPT, ya buat laporan dan semuanya. Gitu ya. Jadi tidak ada nanti istilahnya UTS ngitung, enggak ada. Yang ada nanti mempresentasikan apa yang telah dibuat. Oke, silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Sudah ada yang mencoba Pak, belum? izin tanya. Iya, siapa? ini soal ChatGPT, Pak.
Ya, gimana? Apa boleh lebih dari 10 orang Boleh aja, tapi untuk satu biasanya akun? kalau terlalu banyak itu apa? Sering apa ya? Penuh mobil. Ada enggak ya sing kelas 1 dan 2? Coba. Kemarin maksimal berapa saya lupa. Mungkin lah 12 masih bisa lah mungkin. Mungkin loh ya. Dicoba Baik, Pak. aja lah. Terima kasih. Ya, ya, ya. Oke, silakan. Ada yang sudah mencoba? Bisa didiskusikan. Ini semua NIM 23 atau ada yang NIM 22 atau 21 ya? Ada enggak yang selain NIM 23? Halo? 24 Pak. 24 ada? Saya Pak. Siapa? 24. Alwi Bastomi Pak. Oh, kok bisa 24 anu tuh? Transfer ya? Iya Pak, transfer. Oh, transfer. Ya, 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 ya. NIM 24 ya. Mekanika tanah 1 sudah lulus ya? Lulus 2000 berapa kemarin ya? 2014-an. Oh, 2014. Ya, sudah berarti dari mana perguruan tingginya dulu? Perguruan Tinggi Negeri Malang, UM Malang. Oh, Malang. Ya, Iya, ya. Mekanika tanah sudah dikonversi ya? sudah. Oh, sudah. Ya Sudah sudah. Bapak Zuli, Ya sudah. nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang diikuti aja. Jadi apa materi-materi yang ada itu diikuti aja. Ya. Di Baik. yang penting itu tadi lah praktek untuk mempelajari, mau untuk mempelajari gitu aja. Ya. Oke, saya stop dulu aja. Oke, apa itu? Yang sudah punya chat GPT coba bisa tolong di share screen ya, yang nyoba ya, coba satu aja sambil saya lihat gitu loh. Ada enggak yang sudah mencoba? Belum ada semua. Jadi maksud saya gini, eh kita pakai chat GPT itu memang kelihatannya cuman kayak gitu ya. Tapi kita perlu membiasakan, ya, membiasakan. Contoh gini aja, Fajar Gilang, sudah punya chat GPT kamu? Halo, Fajar Gilang, Ramadan, Ya, Pak. sudah? Ya, kamu sudah mencoba belum? Sempat nyoba tapi Hah? yang waktu belum premium belum langganan. Lah sekarang sudah premium. Sudah baru tadi sore. Ah, ya. Kamu sudah terbiasa atau kamu kelas 1 atau kelas 2? Kamu Dua. kelas 2. Udah anu toh? Sudah sering mencoba atau dulu pakai chat GPT? Iya. Oh, gitu ya. Coba kamu share screen aja coba. Bagaimana kamu belajar ya? Nanti tak salah tak omongi sambil dilihat ya nanti. Coba kamu share screen. Sudah tak buka ya nih share screen-nya ya. Sudah tak buka. Ya, sambil yang lain dicoba juga ya. Makanya kemarin kalau saya harap sudah bisa pakai chat GPT praktek itu ya kayak gini contohnya. Ya, sambil ngikuti. Dah? Oke. Oke. Sekarang kamu SCPMK 1.1 itu paham enggak? Gilang. Lumayan paham. Kemarin itu saya sempat cari Ah. tentang sebentar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kemarin apa yang kamu lakukan kemarin, kamu share screen. Jadi biar teman-temanmu tahu. Yang kemarin file SCP MK Upload, 1.1 itu ya upload. saya
tanyain pahamilah file yang saya kirimkan tersebut. Terus ada kata-kata yang nggak saya pahami kayak em, Nah, pelan-pelan aja, cepet-cepet. Ya, ya. Jadi biar diikuti yang lain ya. Inilah cara trik ini. Ya coba, ayo, gimana? ada kalimat yang saya nggak pahami kayak isotropik, anisotropik itu Nah, saya tanyakan lagi di sini. hmm, hmm. Ya, terus ketemu penjelasannya. Ya, terusnya penjelasannya gimana? Tanah isotropik itu jika konduktivitas hidrolik sama ke segala arah, ini berarti laju aliran air dalam tanah tidak bergantung pada arah pergerakannya. Ah, sudah tahu, jelas tahu. Ini Nah, yang ini sudah anisotropik. kamu cocokkan di bukunya. Kalau bukunya belum, Pak. Nah, Saya belum caranya tahu gini. di chapter berapa. Nah, chapternya kan sudah keterangan itu. Di SCPMK 1.1 itu kan ada keterangannya chapter berapa itu. Yang POG 6 itu, Pak, chapter 6. Ya, MB itu yang Muni Budu ya. MB Ya. itu yang bukunya tulisannya Muni Budu. Yang POG ya Principle of Geotechnics 9 kan di kamu buka itu di mana SCPMK 1.1 kan udah keterangannya itu. Buku pokok bahasan referensinya apa itu? Ada, coba kamu lihat. Ya, ada. Ada toh? Yang di dalam tabel itu. Kan ada toh. Itu kan referensinya itu di situ toh. Chapter berapa? Ya. Eh, Ya, jadi kalau mempelajari SCPMK diupload gini, tapi di dalam project kamu nggak pakai project ini. Gimana, Pak? Project Kamu gimana? kamu nggak buat project ini. Oh, enggak. Lah Ini makanya. akun saya sendiri yang bukan bareng-bareng sama teman-teman. Oh, yang belum belum Ya, berlangganan. ya belum. Nah, kalau yang berlangganan nanti pakai project. Oh, ya, Pak. Yang kemarin contoh itu misalkan kamu pakai berenam, berarti ya namanya dewi-dewi gitu loh. Jadi misalkan Gilang project satu, apa Sopo project 2, apa-apa kan gitu loh. Nah nanti dalam project itu dibuat sub-subnya. Kayak contoh saya tadi tuh. Loh, coba akunmu yang sudah bareng aja coba. Akun yang sudah bareng coba kamu buat project. Jadi belajarnya nanti di situ terus. Mulek-mulek di situ. Nah, coba kamu buat project. Fajar Gilang mekanika, terserah mekanika tanah 2 atau apa ngono. Nah, sekarang upload referensinya. Bukunya kamu upload dulu di add file. Salah, salah. Add file. Bukan itu, bawahnya, bawah. Oh, Nah, referensinya kamu upload di sini semua supaya nanti kamu perintahkan bahwa segala segala penjelasan nanti berasal dari buku referensinya gitu, gitu loh. Nah, tuh. Semua aja kamu upload tidak apa-apa. Jadi project ini tidak usah dihapus nanti. Yang dihapus nanti bawa misalkan eh, bawah-bawahnya. Jadi project ini bisa terus dipakai ya. Nah, maksimal ini kalau nggak salah 20 file.
Nah, kebanyakan ini error. Nggak usah kamu upload semua. Yang dibutuhkan aja. Oke ya, yang sudah berlangganan bisa dicoba ya. Cara belajarnya seperti ini ya. Jadi nggak susah juga. Jadi jangan khawatir, Pak bahasa Inggris angel ya, enggak juga. Gitu ya. Pelajari dengan cara GPT sampai kamu paham. Contohnya kayak Gilang tadi. Nggak paham isotropik dan isotropik ya tanyakan. Kalau perlu berikan contohnya kan begitu. Udah Gilang, itu aja coba. 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 Nah, sekarang kalau sudah ada file ini, bagaimana kamu mempelajari? Coba praktek no. Tinggal di X saja, Pak. Ya, gimana? Tinggal disilang. Iya, Oh, hilang nggak aja. ada. Nah, sudah hilang. Nah, kan udah masuk semua itu, 7 file tuh. Ya, Tuh, itu nggak nyapa Mbak Bos. Kamu sekarang pengen mempelajari itu ya? ya, ini. Ngawe, ngawe. Coba, bagaimana promo? Atau kita ngini ya, pelajari, kamu kan misalkan sekarang SCPMK 1.1 ya. Oke, pelajari SCPMK 1.1 uploadan. Ya, misalkan mempelajari itu ya, itu. Ini di atas lagi, Pak. Ya, satu aja. Nah, kamu kalau nyimpen file itu kelompokkan gitu loh, biar nggak susah nyari. Oke, sekarang apa yang ingin kamu cari? Nah, untuk prompt nanti silakan disesuaikan apa yang pengen kamu cari misalnya itu ya. Ini Jaringan jaringan saya. apa? Hah? Iya, Pak, jaringannya lemot. Oh ya sudah. Nah, coba gini ya. Jadi ini salah satu cara mempelajari. Ya, mempelajari dengan referensi yang benar. Gitu tujuannya. Agar munculnya ChatGPT itu tidak salah. Jadi sekaligus ini training. Nah, dari project-project ini terus kamu lanjutkan. Terus kalau bisa gini. Coba Gilang. Ini macet ya. Jadi di sini kan project ya. Nanti tulisannya SCPMK 1.1, 1.2. Nanti terus jangan kamu hapus. Jadi satu project itu isinya SCPMK 1, 2, 1.1, 1.2 di situ. Kamu upload satu-satu di situ. Ya. Jadi buat buat project lagi gitu, Oh, Pak. enggak usah. Ini makanya wes kena iki. Wes, sudah. Sudah iki, jalankan. Ini kan SCPMK 1.1 kan? Ya. Nah, oke. Nah, itu kan muncul nyuncat toh. Oh, Itu. iya. Nah, itu kamu edit, rename SCPMK 1.1. Jadi cat ini khusus membahas SCPMK 1.1. Gitu loh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kayak gini, apa yang kamu perintahkan? Nah, ini pertanyaanmu kurang spesifik, Kiki. Itu loh, dibaca salah. Coba. Saya telah memahami si file dari yang Anda unggah. File yang Anda unggah berisi materi tentang mekanika tanah, klasifikasi lah. Sekarang kan nggak jelas ini perintahmu.
Upload sebelumnya kan memang buku-buku ini. Upload berikutnya adalah SCPMK 1.1. Nah, ini perintahmu nggak jelas. Kemarin kamu kamu pengen memahami apa? SCPMK 1.1 kan? Ya, 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 tulisannya tulis saja. Tolong pahami file SCPMK 1.1 yang barusan saya upload. Gitu loh. Jadi perintahnya kurang spesifik. Nah, nah, itu kan. Nah, ya toh. Kono ana tulisane Anissa Joindra. Nah, iya ini, tujuan pembelajaran. Nah, ini. Kamu harus tahu ini. Tujuan kita mempelajari SCPMK 1 itu apa? Kenapa nih? Wah, anu kayak ya. Error anu mungkin. Jaringannya kayak ya. Nah, sudah. Nah, itu baik. Nah, nah sebetulnya kalau nggak usah diulas lagi ya nggak apa-apa kan. Mana yang nggak bisa gitu toh. Makanya kamu baca dulu SCPMK. Kalau gini kan kesannya menulis ulang gitu kan ya. Sekarang ya. ya, ya. Oke, sekarang kamu paham nggak? Bilang FCPMK 1.1 ini. Ya, paham sedikit, Pak. Nah, apa yang kamu pahami? Tentang aliran air di bawah tanah. Terus, apa lagi? Ada konduktivitas hidrolik. Hmm. Itu konduktivitas hidrolik setahu saya kecepatan air. Ya. Terus ada gradien-gradien itu kemiringan air di bawah tanahnya itu berapa? Nah, itu nanti, nah inilah, ini nanti yang harus dipelajari ya, gitu ya, Bang ya. Jadi detailnya seperti ini nanti harus kamu pelajari supaya tahu kalau di kasus coba lihat kasus ini. Nah, kasusnya apa? Dia mengontrol lembesan air melalui lapisan tanah di bawah bendungan. Analisisnya apa? Menggunakan hukum Darcy. Membuat diagram flownet. Apa flownet? Tahu enggak? Belum. Nah, tanyakan ke ChatGPT coba, Kopas. Jelaskan diagram flownet. Ada muncul ekipotensial. Nah, itu. Nah, ini kalau sudah tinggal dicocokkan di bukunya. Loh, kan temu itu. Nah, itu. Itu. NF, ND.
Oke, Galang? Bisa? Nah, kira-kira apa yang tidak kamu pahami dari Flownet ini? Masih belum paham pengaplikasiannya seperti apa. Lah di atas kan sudah ada itu. Ya kalau kamu belum paham, tanya aja. Mana yang enggak, kira-kira apa yang nggak kamu pahami, tanyakan saja langsung. Coba. Nah ini, saya kasih contoh ya. Maksudnya ini biar nanti kamu tahu. Kalau bingung nggak usah tanya kemana-mana, tanya ke ChatGPT. Karena sudah ada dimasukkan buku referensinya, nanti akan jawab dengan benar. Baru nanti dicocokkan di bukunya. Itu caranya. Coba, sekarang mana yang bingung kamu? Kenapa ora mbok kopas to tekan dhuwure iku? Ya gak apa-apa lek ngetik neh. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kamu coba aja, maksudnya bebas aja. Nah, gini ya. Misalkan kamu nanti masih bingung, pengen visualisasi coba. Kadang ChatGPT bisa memberikan. Coba kamu perintah. Misalkan bingung ya. Misalkan ini pengen visualisasi, misalkan perintahkan aja. Apakah ada visualisasi dari sumber-sumber yang lain? Ngono. Agar saya lebih mudah memahami. Katakanlah seperti itu. Apa langsung berikan aja, berikan sumber-sumber yang lain, visualisasi yang memudahkan saya memahami. Dah, langsung aja. Oh, masih ada, belum selesai. Nah, itu kan sudah ada contoh-contohnya itu. Lah kayak gini kamu jadikan Word wis jadi file. Nah, gitu loh. Jadi besok itu yang kamu presentasikan hasil-hasil belajarmu seperti ini ya. Dan kamu pahami. Coba ini. Nah, itu kan muncul kan? Coba video tutorial. Ada enggak? Bilang. Nah, itu. Klikin. Nah, ketemu kan? Nah, nah, contoh ini. Eh, nah, kalau kamu menemukan hal seperti ini, nggak paham, tanya ChatGPT lagi. Mentok-mentok nggak paham, mari kita diskusikan. Nah, gini loh. Jadi harapan saya, dengan adanya belajar mandiri, akhirnya kamu menemukan, oh seperti ini. Oh seperti ini. Jadi, apa yang saya berikan itu sebetulnya trigger aja untuk membuat kamu berkembang. Paham ya? Gitu ya. Wes oh, dari ChatGPT kalian menemukan ini kan? Paham nggak Gilang? Nah, ini kan. Inilah SCPMK 1 intinya kan ini. Nah, namanya stop apa ekuipotensial itu kan yang jaraknya melengkung itu, jalannya itu.
Oke, stop Galang. Ini tadi contoh ya. Jadi dengan dari ChatGPT kamu bisa lari kemana-mana ya. Inilah yang saya maksudkan. Berkembanglah kalian. Menemukan hal-hal seperti ini, nanti mari kita diskusi. Jadi jangan hanya pasif. Nah, berapa menit kita menemukan? Cepat. Nah, ini. Jaring Flownet dan semuanya. Nah, bebas. Kalian mendapat materi dari apapun, tambahan dari apapun, nggak masalah. Justru ini yang saya tunggu. Mari kita diskusi. Pak, ini kok seperti ini bagaimana? Di sumber ini kayak ini seperti apa, Pak? Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, materi yang saya berikan itu adalah trigger awal untuk kamu berkembang. Ya. Di situ singkat-singkat nanti silahkan kamu kembangkan. Cepet kan seperti ini. Bisa muncul YouTube-nya. Nah, nanti tinggal divalidasi. Nah, gitu loh. Oke. Pik, Gilang, kamu paham ya? Gilang? Halo? Gilang? Ya, Pak. Paham ya? Oke, dah stop. Kira-kira ada yang seperti ini nyoba? Silakan, selain Gilang. Ada? Tidak ada. Ya, jadi harapan saya tiap minggu sebelum kamu kuliah saya, ya, nanti setelah RPS mungkin besok saya share di grup, di mana? Deskripsi grup. Jadi sebelum kuliah saya, kamu sudah harus membuat seperti itu. Seberapa? Selengkap-lengkapnya. Entah ketemu YouTube, entah ketemu apapun juga. Yang penting berhubungan dengan SCPMK. Sesuai dengan waktu-waktunya ya. Ya. Jadi anggap aja hari ini kita buat perkenalan lah. Nanti kita hitung SCPMK 1 nanti minggu depan aja lah. Ini kan hari Rabu kan. Hari Rabu depan atau Selasa lah nanti. Ini anggap aja pemanasan hari ini. Ya. Soalnya apa? Ya memang dia masih awal kan gitu. Tapi paham ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi gambarannya kayak yang dilakukan Fajar Gilang Ramadan ini. Ya kayak saya contohkan tadi. Seluas-luasnya kamu tanya, tapi tetap pada konteks ya. Pada konteks yang sudah saya batasi ya. Manfaat teoritis, praktis, dan semua nanti ada. Ada 27, kok 20, 17 kayak gitu. Ya. Syarat untuk lulus, cukup kuasai satu aja, kamu bisa presentasi dengan baik, menyampaikan dengan baik, sudah. Tapi ya tidak maksimal kalau hanya satu SCPMK. Ya, oke ya, gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan atau ada yang mau, Pak, saya sudah Pak, seperti ini. Saya sudah Pak, seperti silakan. Semua sudah di capture ya hari ini untuk absen. Jangan lupa ya di capture ya. Jangan lupa. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi terkait prosesnya ya. Jadi ingat-ingat prosesnya seperti itu. Ya. Terkait prompt nanti ya sesuaikan. Ya. Jangan khawatir hari ini kalau memang nanti saya upload di YouTube mungkin besok atau nanti malam saya uploadnya. Oke, pertemuan ini kira-kira ada yang ditanyakan terkait bagaimana persamaan persepsi, bagaimana melaksanakan belajar dengan ChatGPT tadi, ya, bagaimana nanti menyimpulkan, bagaimana nanti prompt itu dibuat, ya, terus membuat itu yang project nanti tulis aja SCPMK 1, 2, 1.1, 1.2 dan gitu.
Ya. Gimana? Sudah jelas semua ya? Oke? Oke, kalau sudah jelas, sementara saya akhiri hari ini, nanti kita ketemu lagi hari Rabu depan, dan saya harapkan semua sebelum masuk mata kuliah sudah ngeran ChatGPT, simulasi ChatGPT kayak yang dipraktekkan Gilang. Jadi nanti yang misalkan saya tunjuk ya, Lukman Nurdians, tampilkan itunya. Oh, saya sudah mempelajari ini Pak, menemukan ini Pak. Nah, jadi tidak saya yang berbicara, tapi kalian yang berbicara. Dari topik-topik yang saya kasihkan itu. Cara mencarinya bagaimana? Kayak Gilang tadi. Ya, bagi nanti lupa ya buka lagi YouTube-nya ini. Habis ini kan diupload. Gitu ya. Oke, paham ya semua? Ya, paham? Ya, oke. Oke ya. Jadi nanti kita ketemu lagi. Saya share nanti kapan ya pastinya. Nah, kalau nggak Selasa ya Rebu. Jadi dengan harapan seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri dan saya harap mari merubah ya. Sekali lagi, tolong mari kita merubah mindset agar kalian punya niat untuk menjadi bisa. Ya, jangan mengandalkan temennya, kalian juga bisa. Ya, untuk modal kalian bekerja nanti. Kalau lulus tidak punya keahlian apa-apa lah, terus apa yang kamu andalkan? Ya, oke, gitu ya. Saya akhiri diskusi malam ini atau kuliah malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu, ye.